jelang laga persahabatan dalam FIFA Matchday, Timnas Indonesia dengan Timnas Palestina menggelar latihan rutin di Surabaya dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Anwar Fuadi langsung dari Surabaya. Anwar, selamat siang. Seperti apa agenda latihan kedua tim jelang pertandingan Rabu nanti, Anwar? Ya, Anggi, kedua timnas, baik itu Timnas Indonesia dan juga Timnas Palestina terus mematangkan persiapan jelang FIFA Matchday akan digelar pada tanggal 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini tinggal 2 hari lagi sehingga latihan terus dilakukan. Misalnya Timnas Palestina setelah tiba di Surabaya, baru saja tiba di Surabaya, mereka langsung menggelar latihan kemarin di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Mereka datang dengan formasi lengkap dan memulai latihan ringan di sana, lalu kemudian juga kemarin pada saat sesi wawancara dengan media, mereka mengaku terkesan dengan fasilitas yang sudah disiapkan, yaitu Gelora 10 November yang telah disiapkan untuk Timnas Palestina berlatih sebelum nanti pertandingan pada tanggal 14 Juni 2023. Mereka juga terkesan dengan penyambutan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Surabaya, terhadap Timnas Palestina ini. Lalu kemudian kalau kita melihat Timnas Indonesia sendiri juga sudah terus mengenjot latihan intensif terus digelar sejak pemusatan latihan yang telah dimulai pada tanggal 5 Juni 2023 lalu. Latihan digelar pada sore hari, termasuk sore ini dijadwalkan juga akan ada latihan di lapangan Tor Surabaya, tempat saya melaporkan saat ini. Jadwalnya nanti latihan timnas di sini akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun pihak media officer dari PSSI belum bisa memastikan apakah latihan ini terbuka atau tertutup untuk media. Yang pasti jadwal latihannya pada hari ini adalah pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lalu apakah seluruh skuad Garuda dari 26 yang telah dipilih oleh Sintayong akan bergabung pada latihan pada hari ini? Dan pihak PSSI juga belum bisa memastikan, karena namun demikian kalau kita melihat dari latihan beberapa hari terakhir, satu persatu pemain yang sebelumnya belum bergabung dengan pemusatan latihan ini sudah bergabung. Misalnya pada latihan kemarin Pratama Arhan juga sudah terlihat bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Lalu pada saat gala dinner dan juga meet and greet di Balai Kota Surabaya kemarin malam, sudah terlihat ada 20 pemain yang menyapa langsung masyarakat, termasuk 2 pemain Persija yang sebelumnya belum dilepas oleh timnya untuk mengikuti pemusatan latihan. Artinya memang sudah ada 20 pemain yang bergabung sampai tadi malam. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi ke media officer PSSI terkait dengan tim yang sudah hadir di Surabaya, dan ada penambahan 3 lagi yang merupakan pemain dari PSM Makassar. Mereka juga sudah bergabung tadi malam, yakni Reza Arya Pratama, lalu kemudian Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Mereka pada hari ini juga diperkirakan sudah mengikuti latihan di lapangan Tor Surabaya. Jadi masih ada 3 pemain yang belum bisa dipastikan apakah sore ini bisa bergabung atau masih belum, yaitu Asnawi, lalu kemudian Jordi Amat dan Shen Patinama. Kita akan tunggu nanti pada sore hari, kita akan konfirmasi lagi apakah mereka akan terlihat dalam latihan sesi sore di lapangan Tor Surabaya. Yang pasti Sintayong berharap ini agar bisa segera lengkap formasinya sehingga bisa membangun chemistry lalu memaksimalkan performa mereka dalam pertandingan menghadapi Timnas Palestina. Kalau kita lihat untuk ranking atau urutan FIFA dari kedua timnas ini, Timnas Palestina masih lebih unggul dari Timnas Indonesia. Namun tentu terus dimaksimalkan dengan pemain-pemain terbaik yang telah dipilih agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam pertandingan nanti. Meski demikian, yang lebih diutamakan di sini adalah bagaimana pertandingan persahabatan, karena Indonesia memiliki sejarah hubungan yang panjang dengan Palestina. Itu juga menjadi titik penting dari pertandingan persahabatan ini sebagai bentuk dukungan Timnas Indonesia juga terhadap Palestina. Begitu, Anggi. Baik Anwar, tim dari Palestina sudah siap, kemudian tim kita sedang bersiap juga begitu ya. Bagaimana dengan lokasi nanti? Apakah sudah siap untuk pertandingan nanti? Ya, untuk venue utama yaitu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya yang nantinya akan menggelar FIFA Matchday ini, dari pihak PSSI sudah melakukan pengecekan dan dinyatakan sudah siap. GBT sudah dinyatakan sesuai dengan standar FIFA dengan kondisi yang baik. Bahkan dikatakan juga oleh Erick Thohir pada saat mengunjungi GBT pada awal pekan lalu, dikatakan bahwa stadion ini merupakan salah satu stadion terbaik begitu yang ada di Indonesia. Lalu kemudian pihak Pemkot Surabaya selaku pengelola juga memastikan bahwa jelang laga FIFA Matchday Indonesia versus Palestina ini seluruhnya sudah dipersiapkan. Baik itu fasilitas yang ada di dalam lapangan, fasilitas penunjang, termasuk juga kantong-kantong parkir, karena tiket 40.000 sudah terjual semuanya, sehingga perlu dipersiapkan akses kantong-kantong parkir dan juga bagaimana mengatur mobilitas masyarakat yang nantinya akan ikut menonton pertandingan di GBT. Ini semua sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan tentunya juga dari PSSI. Dan terkait dengan sebelumnya, kalau kita melihat sejarah
negara dari GBT ini ada keluhan begitu dari timnas lain. Contohnya pada waktu itu adalah Vietnam yang mengeluhkan adanya bau tidak sedap karena GBT ini berdekatan dengan TPA Benowo. Ini sebenarnya sudah dilakukan juga untuk mengatasi ini, sudah berbagai hal dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya termasuk dengan menyemprotkan larutan organik untuk meminimalisir bau sampah dari TPA Benowo agar nantinya tidak mengganggu kenyamanan baik dari timnas sendiri atau juga dari penonton yang nantinya akan memadati Gelora Bung Tomo Surabaya. Artinya semua sudah dipersiapkan. Tinggal nanti kita akan melihat eksekusinya seperti apa. Di atas kertas ini sudah siap, baik itu timnasnya termasuk juga venue dan juga fasilitas pendukung yang ada. Termasuk fasilitas latihan sampai saat ini juga masih baik dan tidak ada keluhan dari timnas Palestina ataupun juga timnas Indonesia. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke studio, Anggi. Anwar Fuadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.